Basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai topik yaitu dasar-dasar komputer atau komputer basic. Pada video yang pertama ini yang akan kita bahas adalah mengenai hardware ya teman-teman. Nanti ada beberapa tahapan dalam pembahasan mengenai hardware kita. Langsung saja teman-teman, di sini dari gambar yang bisa Anda lihat, di sini adalah salah satu atau beberapa komponen dari sebuah sistem komputer ya, terkecuali dari brainware-nya. Dari mulai speaker, monitor, CD drive, kemudian sistem unit, kemudian ada printer, ada hard drive, ada flash memory, card reader, floppy disk, mouse, keyboard, floppy, dan microphone, dan lain-lain. Ini adalah merupakan salah satu basic atau part atau komponen yang kemungkinan atau sebagian besar bisa teman-teman temui dalam sebuah komponen komputer ya. Mungkin kalau floppy disk itu sudah jarang lagi, sudah di pasar tidak ada lagi dijual ya, karena itu sudah teknologi lama, yaitu floppy disk drive sama floppy disknya itu sudah sangat jarang lagi ditemui. Kemudian CD dan DVD juga meskipun bisa teman-teman temui juga kemungkinan dalam beberapa tahun ke depan itu sudah akan mulai ditinggalkan. Oke teman-teman, nanti yang kita bahas dalam hardware ini ada 5 kategori hardware, yaitu ada input hardware devices, kemudian ada process hardware devices, ada storage hardware devices, kemudian output hardware devices, dan nanti adalah peripheral hardware devices ya. Itu jadi nanti ada 5 pembahasan utama mengenai pembahasan hardware kita. Kemudian saya akan membahas secara ringkas saja dulu mengenai apa itu input hardware dan seterusnya ya. Kemungkinan teman-teman juga sudah mengetahui sedikit mengenai apa itu input hardware devices dan seterusnya. Saya ambil dari wikipedia.org ya, yaitu input di sini dikatakan adalah sebagai a device is a piece of equipment used to provide data and control signal to an information processing system such as a computer or information appliance. Example of input devices include keyboard, mouse, scanner, cameras, joysticks, and microphone. Jadi seperti yang mungkin sudah teman-teman ketahui ya, jadi input hardware device itu gunanya untuk sebagai input data saja. Jadi yang memberikan sinyal-sinyal atau kontrol data tertentu ke dalam sebuah sistem. Kemudian yaitu proses hardware devices, yaitu yang digunakan untuk menginterpretasi atau memanipulasi data yang datang atau yang masuk ya ke dalam komputer atau device kita. Kemudian ada output hardware device, yaitu yang digunakan sebagai mengkonvert informasi agar mudah difahami oleh manusia. Kemudian ada peripheral ya, ada peripheral yaitu biasanya adalah beberapa device tambahan ya. Kalau untuk judulnya itu salah ya. Jadi peripheral device itu terdiri umumnya adalah internal atau eksternal perangkat ya. Jadi perangkat internal atau perangkat eksternal yang bisa dikombinasikan atau dipasangkan dalam komputer kayak gitu. Nah, nanti akan kita bahas mengenai contoh-contohnya. Kemudian untuk storage seperti sudah teman-teman ketahui ya, yaitu sebagai media untuk penyimpanan data. Oke. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai input hardware devices. Di sini untuk input sampel yang akan saya gunakan yaitu ada digital camera, digital camcorder, portable media player, webcam, sampai dengan eye gaze tracker ya. Mungkin ada beberapa yang asing yang teman-teman jarang
dengar ya, yaitu misalnya Microsoft Kinect Sensor. Nah, itu biasanya dipakai kalau teman-teman punya Xbox. Itu biasanya sudah terkoneksi sama sensor Kinect biasanya, itu untuk biasanya bermain game ya, seperti itu. Jadi di dalam input device-nya saya bagi menjadi dua kategori, yaitu video input ya. Jadi input yang fokusnya adalah menghasilkan atau memberikan input berupa video ya. Yaitu contohnya misalnya tadi digital kamera, ada webcam, ada 3D scanner, ada image scanner dan lain-lain. Nah, bunyinya seperti itu. Kalau tadi ngomongin video input, nah yang berikutnya adalah voice input devices ya. Kalau yang tadi fokusnya di video, otomatis kalau yang voice pasti fokusnya adalah input berupa suara ya. Yang otomatis pasti kalau untuk saat ini masih fokusnya masih di mikrofon. Kemudian ada juga menggunakan papan digital musik elektronik ya. Jadi itu sudah lagi lumayan ngetren ya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya aja hobi musik tapi kurang menguasai alat musik manual, misalnya gitar, piano dan lain-lain, bisa menggunakan papan musik elektronik. Nanti tinggal disesuaikan aja mengenai nada-nadanya seperti apa. Nah, itu gunanya papan digital musik elektronik. Untuk jenis-jenis input sendiri nanti bisa teman-teman cari ya, di googling aja bagaimana bentuk-bentuknya. Pasti juga saya kira teman-teman sudah paham ya, karena untuk input ini lumayan familiar saya kira. Kemudian ada add-on input hardware device. Jadi add-on ini adalah umumnya yang bisa ditambahkan seperti teman-teman. Jadi bukan suatu kewajiban tapi bisa ditambahkan. Biasanya untuk memperkuat dari kondisi yang akan diinginkan. Kondisi seperti apa nih? Misalnya di sini ada sound card atau kartu suara. Nah, umumnya baik laptop kalian atau kalian punya PC atau personal computer, biasanya sudah terdapat yang namanya sound card built-in atau sudah tertanam otomatis di situ. Cuman terkadang ketika ingin membuat sebuah kondisi tertentu, terkadang memerlukan banyak sumber atau banyak resource lagi ya. Jadi diperlukan sebuah tambahan kartu suara misalnya seperti itu. Atau terkadang misalnya di komputer kalian atau di laptop kalian itu mikrofonnya rusak, berarti otomatis harus diganti. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh di gambar yang Anda lihat ini adalah sebuah kartu suara yang umumnya bisa dipasang di sebuah komputer PC ya. Jadi bukan di laptop ya. Nah, umumnya jenisnya juga bentuknya agak berbeda dengan yang di laptop. Nah, yang Anda lihat itu terdapat beberapa input tertentu ya yang bisa nanti digunakan. Nah, kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuknya yang namanya sound card atau kartu suara. Fungsinya sama, yaitu sebagai perekam atau menghasilkan suara yang bisa kita rekam, kemudian akan ditampilkan kembali atau diproses, kemudian komputer akan mengirimkan suara yang kita rekam tadi melalui speaker, headphone, handsfree atau headset dan lain-lain. Kemudian selain kartu suara, biasanya yang add-on yang sering diotak-atik ya, yaitu adalah VGA card namanya teman-teman, atau Virtual Graphic Array atau GPU, itu kalau tidak salah Graphical Processing Unit. Nah, jadi fungsinya dari sini intinya kalau bahasa ini ya, mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik lewat monitor. Nah, itu. Namun kalau untuk VGA card ini yang ditanamkan kembali umumnya adalah untuk meningkatkan kualitas dari grafik yang ada di perangkat atau di device kalian, baik itu laptop ataupun PC ya. Tapi kalau di gambar ini hanya khusus untuk PC, jadi kalau di laptop itu belum bisa ditambah-tambah ya. Nah, gitu. Biasanya kalau di PC itu teman-teman grafiknya itu standar,
ya. Tapi kalau misalnya kita tambahkan dengan komponen ini atau add-on card ini, otomatis akan mengalami peningkatan. Umumnya ini dipakai jika teman-teman hobi main game yang kalau yang terbaru-baru ini sudah lumayan berat, jadi harus memerlukan sebuah kartu grafik baru atau grafik tambahan. Nah, umumnya akan dipasang yang seperti yang Anda lihat di layar monitor Anda. Nah, seperti itu. uh, untuk jenisnya sendiri di VGA card ini umumnya teman-teman di pasaran itu dibagi menjadi dua jenis ya, yaitu yang berbasiskan Radeon dan AMD, kemudian yang berbasiskan Nvidia. Biasanya seperti itu. Masing-masing tentunya mempunyai kehandalan dan kekurangan tersendiri. Nah, biasa itu rivalitas seperti itu ya. Dan masing-masing juga mempunyai seri yang menentukan dari kualitas dari perangkat yang dihasilkan. Misalnya seri tertentu khusus yang kelas medium, ada juga khusus yang kelas atas ataupun juga yang kelas bawah. Dan umumnya juga tergantung dari harga. Jadi semakin mahal harganya, otomatis biasanya sih cenderung kualitas atau manfaat yang dihasilkan adalah lebih bagus lagi. Nah, seperti itu. Kemudian ada proses hardware devices atau processing hardware devices.